Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Suprihanto Sasugiharto MH selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Untuk pertemuan kali ini izinkan kami dari kelompok 9 memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan bauran pemasaran atau kaitan dengan bank syariah. Sebelum memulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada Risma Damayanti dengan NIM 204020055 dan ada Ulfa Ismatul Hayati dengan NIM 204020060 dan terakhir ada saya sendiri yang akan menjadi moderator, Widya Putri Wulandari dengan NIM 204020067. Baik, langsung saja materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Bauran pemasaran 4P Kotler dan Keller. Menurut Kotler dan Keller, marketing mix atau bauran pemasaran dapat diartikan sebagai sekumpulan dari variabel-variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Atau dengan kata lain, 4P merupakan kombinasi dari variabel-variabel pemasaran yang merupakan faktor internal yang berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Adapun variabel-variabel tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada produk. Adalah kombinasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang ditawarkan kepada pasar sasaran. Yang kedua, harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada produsen untuk mendapatkan suatu produk. Yang ketiga, tempat adalah kegiatan dari suatu perusahaan untuk menyediakan suatu produk dan untuk target pelanggannya. Yang keempat, promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen sasaran untuk membeli produknya. Jadi, bauran pemasaran 5P dari perspektif syariah. Yang pertama, produk. Produk adalah bagian dari elemen marketing mix. Secara eksplisit, produk yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah bangkai, daging babi, darah hewan, minuman beralkohol, perjudian, prostitusi, dan penggunaan bunga dalam praktik keuangan dan perbankan. Produk merupakan barang yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Fase yang harus dipahami oleh seorang marketer dalam membawa sebuah produk meliputi menentukan keunggulan produk atau core benefit, produk yang sesungguhnya atau actual benefit, dan mengembangkan produk dengan nilai tambahannya atau augmented product. Dalam Islam, proses produksi harus memenuhi ketentuan dalam Islam, yaitu prinsip sah menurut hukum Islam, kesucian, benar adanya, dapat dideliverkan dan ditentukan secara tepat. Terkait dengan prinsip tersebut, maka produk yang dipasarkan harus memenuhi ketentuan. A. Halal, tidak menyebabkan kerusakan pikiran dalam bentuk apapun, tidak menyebabkan gangguan pada masyarakat atau imoralitas. B. Produk harus dalam kepemilikan sebenarnya atau di bawah kekuasaan pemilik. C. Produk harus diserahkan karena penjual produk tidak berlaku jika tidak dapat ditunjukkan secara jelas, misalnya penjualan ikan di sungai. Yang D. Objek yang dijual harus dapat ditentukan secara tepat kuantitas dan kualitasnya. 2. Harga atau price merupakan elemen marketing mix dalam Islam. Abu Nais, Bahari, dan Isa dan Abdullah mengemukakan dalam Islam tidak dibenarkan menetapkan harga murah di bawah pasar, melarang praktik maisir atau menerima keuntungan tanpa bekerja, mengubah harga tanpa diikuti perubahan kuantitas atau kualitas produk, dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan, diskriminasi harga di antara pelaku bisnis, melarang propaganda palsu melalui media, gambling, atau perjudian,
penipuan, dan mengontrol harga yang berakibat pada kelangkaan pasokan. Menimbun produk apapun dilarang dalam Islam. Islam menekankan praktik pricing policy secara sehat dan mengikuti hukum demand dan supply yang terjadi secara alami atau mekanisme pasar. Abu Naid berpendapat bahwa kebijakan harga dalam Islam harus meliputi A. Tidak memberikan kesan palsu pada pelanggan atau memperoleh satu informasi harga. B. Melarang mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras atau maisir, atau menerima keuntungan tanpa bekerja. C. Mengubah harga harus diikuti perubahan kuantitas dan kualitas produk. D. Menghindari tindakan menipu pelanggan demi keuntungan. E. Tidak diskriminasi harga pada semua konsumen. F. Dilarang propaganda palsu melalui media. G. Memiliki kontrol harga untuk memenuhi kebutuhan pasar atau menghindari kelangkaan sumber daya alam. H. Menimbun produk. 3. Tempat atau place. Place sebagai elemen marketing mix dapat diartikan sebagai distribusi dan tempat usaha yang menentukan keberhasilan strategi pemasaran secara efektif. Dalam Islam, keberadaan manusia, peralatan, perusahaan yang terlibat dalam proses pemasaran harus transparan dan memuaskan pelanggan. Dalam konteks mekanisme distribusi, Islam memegang nilai-nilai etis yang meliputi menggunakan packaging keamanan yang memadai. Dalam pengiriman kemasan disesuaikan dengan beban kargo. Menghindari pengiriman menggunakan transportasi yang dapat menyebabkan kerusakan barang. Dan mekanisme return barang secara jelas. Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan bagi penduduk kota menjadi perantara niaga bagi orang di desa. Biarkanlah orang memperoleh rezeki Allah satu dari yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut berkenaan erat dengan tata cara melakukan pemetaan tempat untuk mendorong suksesnya program pemasaran. Baik, materi selanjutnya yaitu nomor 4, promosi atau promotion. Promotion juga merupakan elemen marketing mix. Dalam Islam, semua usaha yang dilakukan pemasar untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam usaha demi menarik minat pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada diperbolehkan, termasuk melakukan kegiatan promosi. Bahari Al 2012. Pentingnya kejujuran dalam melakukan promosi dan ketidakjujuran sebagai tindakan yang tercela disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW, yaitu yang dinamakan berdagang dengan janji palsu adalah usaha untuk melariskan barang, dagangan, dan juga berusaha dengan cara yang tercela. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna yang jelas berdasarkan hadis tersebut adalah rusaknya keuntungan, yang berarti hilangnya keuntungan secara finansial, relasional, kepercayaan dan keberlangsungan bisnis secara jangka panjang bagi para pelaku pemasaran. Hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Sumpah atau janji yang diucapkan untuk melariskan perdagangan dapat merusak keuntungan. Hadis riwayat Muslim. Pada sisi lain, Rasulullah SAW menekankan pentingnya etika dalam melakukan promosi, yaitu tidak diperbolehkannya melakukan promosi dengan cara mengeksploitasi wanita secara berlebihan dalam rangka menarik minat dan atau melariskan barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, di bidang promosi produk, etika pemasaran syariah menekankan aturan berikut. Hasan et al. 2008. A. Menghindari iklan palsu dan menyesatkan. B. Penolakan praktik manipulasi atau taktik penjualan yang menyesatkan. C. Menghindari promosi perdagangan yang menggunakan penipuan. Dalam etika Islam, teknik promosi tidak diperbolehkan menggunakan daya tarik seksualitas atau mengunggah gairah seksual, mengundang emosional atau negatif, mengundang ketakutan, kesaksian
palsu, dan penemuan fiktif atau berdampak pada kerusakan mental atau kebodohan atau mendorong pemborosan. Selanjutnya yaitu nomor 5, manusia atau people. Manusia memegang peranan penting dalam praktik pemasaran, baik sebagai produsen maupun konsumen. Alam etika Islam, pemasar atau people harus menunjukkan rasa tanggung jawab dalam etika dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Tanggung jawab terhadap masyarakat. 3. Bertanggung jawab pada kesejahteraan sendiri. 4. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Apabila marketer melakukan pelanggaran pada salah satu dari tanggung jawab tersebut, maka tindakan itu adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip alam atau Abu Snaid 2012. Dan yang ke-C, bauran pemasaran 7P dari perspektif syariah. Yang pertama ada produk atau produk. Terkait dengan prinsip tersebut, maka produk yang dipasarkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Halal. Tidak menyebabkan kerusakan pikiran dalam bentuk apapun, tidak menyebabkan gangguan pada masyarakat. B. Produk harus dalam kepemilikan sebenarnya atau di bawah kekuasaan pemilik. C. Produk harus diserahkan karena produk tidak berlaku jika tidak dapat ditunjukkan secara jelas, misalnya penjualan ikan di sungai. Do. Objek yang dijual harus dapat ditentukan secara tepat kuantitas dan kualitasnya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua, price atau harga. Harga merupakan elemen marketing mix dalam Islam. Tidak dibenarkan menerapkan harga murah di bawah pasar, melarang praktik maisir atau menerima keuntungan tanpa bekerja, mengubah harga tanpa diikuti perubahan kuantitas atau kualitas produk, dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan, diskriminasi harga antara pelaku bisnis, melarang propaganda palsu melalui media. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Promosi merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menawarkan produk kepada konsumen. Secara etika dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan pelecehan terhadap suku, agama, dan ras. Perempuan tidak boleh dipakai untuk iklan, penggunaan fantasi berlebihan. Dalam Islam melaksanakan promosi dilarang memberikan informasi yang berlebihan. Rasulullah SAW sendiri dalam melakukan promosi barang yang diperdagangkan tidak pernah memberikan informasi berlebihan, justru beliau memberikan informasi apa adanya. Yang keempat yaitu place atau tempat dan distribusi. Place diartikan sebagai distribusi dan tempat usaha yang menentukan keberhasilan strategi pemasaran secara efektif. Dalam Islam, keberadaan manusia, peralatan, perusahaan yang terlibat dalam proses pemasaran harus transparan dan memuaskan pelanggan. Yang kelima yaitu people atau manusia. Manusia memegang peran yang sangat penting dalam pemasaran, baik sebagai produsen maupun konsumen. Yang keenam yaitu proses. Proses adalah bagian marketing mix yang penting. Proses meliputi prosedur, mekanisme, alur kegiatan dalam pelayanan. Proses juga menunjukkan bagaimana produk dan jasa disajikan sampai pada pengguna akhir. Yang ketujuh yaitu physical evidence atau bukti fiksi. Dalam pemasaran, bukti fiksi yang menjadi parameter bauran pemasaran ada 3, yaitu yang pertama, fasilitas eksterior atau parkiran, pemandangan, simbol, arah, petunjuk, seperti beberapa negara muslim yang mendesain bangun bank dan pembelanjaan yang mengadopsi arsitektur Islam. Yang kedua yaitu fasilitas interior, fasilitas yang memberikan penghormatan pada sesepuh pendiri atau menempelkan foto di dinding, kaligrafi, kata-kata mutiara di dinding, dan memberikan fasilitas masjid atau musola untuk beribadah baik bagi karyawan atau konsumen. Yang ketiga yaitu bukti fiksi lain, yaitu berupa bukti visi perusahaan atau legalitas kartu nama, alat tulis, tagihan, laporan, penampilan karyawan, seragam, dan brosur. D. Bauran pemasaran 9P dari perspektif syariah. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen. 9 elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Yang pertama yaitu produk, merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Yang kedua yaitu harga atau price.
adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Yang ketiga yaitu tempat atau place. Diartikan kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Yang keempat yaitu promosi. Berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya. Yang kelima, proses. Merupakan gabungan semua aktivitas. Umumnya terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin yang dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Yang keenam, orang atau people adalah orang yang berfungsi sebagai penyedia jasa yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Yang ketujuh yaitu bukti fisik adalah lingkungan fisik perusahaan, tempat jasa diciptakan, dan tempat penyediaan jasa dan konsumen berinteraksi, ditambah unsur tangible apa saja yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa itu. Yang kedelapan, pembayaran adalah pertimbangan untuk pengiriman produk dan jasa. Yang kesembilan, kemasan merupakan proses melampirkan atau melindungi produk untuk distribusi, penyimpanan, penjualan, dan penggunaan, juga mengacu pada proses desain, evaluasi, dan produksi paket dan citra organisasi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.